Saya kira justru yang kita harus antisipasi itu adalah ada percepatan kenaikan tingkat suku bunga The Fed dan juga tapering off ini ya. Tetapi kalau menurut saya, kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan keadaan di tahun 2013-14 ya, ketika saat itu pun The Fed itu melakukan tapering off dan juga meningkatkan tingkat suku bunganya, yang sekarang ini lebih dapat diantisipasi ya, lebih terencana dan lebih transparan gitu. Nah, sehingga ini memungkinkan bank sentral di berbagai negara termasuk di Indonesia itu melakukan antisipasi ya, perencanaan yang lebih baik untuk bisa mitigasi daripada dampak kedua hal tersebut gitu. Nah, bagaimana dampaknya, apakah besar atau tidak, itu nanti tergantung tentunya pada saatnya kebijakan itu diambil gitu ya. Tapi kalau misalnya dilakukan secara drastis misalnya kan, tanpa ada satu penjelasan ataupun perencanaan ya, itu mungkin akan merupakan shock yang cukup besar dampaknya. Tapi kalau misalnya sekarang ini kan sudah dikemukakan gitu sejak awal bahwa kita akan melakukan tapering off, kita akan melakukan kenaikan tingkat suku bunga, dan kenaikan pun saya kira itu akan bertahap, gradual gitu. Jadi saya kira dengan melihat komunikasi, policy communication yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika sendiri ya, itu mereka menginginkan tentunya kalau toh ada dampak bagi perekonomian dunia dan juga termasuk perekonomian negara-negara berkembang, maka itu bisa diantisipasi. Dan salah satu prinsip daripada Bank Sentral Indonesia atau BI itu kan selalu preemptif dan juga ahead of the curve gitu ya. Saya kira dengan prinsip itu ya, dan juga dengan komunikasi publik yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika, tentunya kita berharap bahwa kebijakan itu ya, langkah-langkah tersebut itu tidak terlalu membawa dampak sebagaimana terjadi di tahun 2013-14 itu, yang kemudian membuat nilai tukar rupiah kita itu terdepresiasi secara dalam ya, dan juga menimbulkan capital outflow itu. Jadi kalau toh ada atau misalnya BI itu terpaksa meningkatkan tingkat suku bunganya dan juga terjadi misalnya capital outflow, itu masih dalam batas-batas yang wajar dan terukur. Oke, berarti kalau Bank Sentral Amerika Serikat melakukan tapering dan juga menaikkan suku bunga acuannya secara gradual begitu bertahap, ini tidak akan berdampak besar begitu terhadap negara-negara emerging country begitu ya, untuk perekonomian negara emerging country. Tetapi ketika memang Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuannya, apakah Anda melihat bank sentral negara-negara lain termasuk diantaranya adalah ECB dan juga Bank Indonesia akan melakukan ahead the curve begitu ya untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga acuan dari Bank Sentral Amerika Serikat ini? Iya, saya kira untuk mempertahankan daya tarik ya dan competitiveness daripada investasi di kita ya, portfolio investment, ataupun untuk mencegah terjadinya capital outflow itu, maka kan net interest rate differential antara bank sentral di Amerika dan di Indonesia terus terjaga gitu ya kan. Jadi kalau misalnya mereka meningkatkan suku bunganya, maka kita pun harus melakukan adjustment, penyesuaian itu sendiri di dalam negeri gitu. Dan ada satu studi yang menunjukkan bahwa memang behavior ataupun ya perilaku daripada kebijakan kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga Bank Sentral
di Indonesia itu sebesar 60% itu ditentukan oleh kebijakan yang ada di Bank Sentral Amerika. Jadi memang hubungannya itu sangat erat.